Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bisa dengarkan suara saya ya? Oh ya, ini sudah signalnya atau displaynya sudah menunjukkan, pasti teman-teman sudah bisa dengarkan suaranya nih. Oke ya, sudah bisa dengarkan suara saya semua ya? Oke, baik. Baik teman-teman, sedikit terlambat. Biasa harus pindah ruangan, jadi dari tempat saya semula paling tidak harus 10 menit jalan ke sini nih. Baik, kita mulai diskusi dan pelajaran kita pada malam hari ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai kegiatan kita pada malam hari ini, seperti biasa teman-teman, marilah kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik. Sedikit mereview pertemuan kita pada materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ya. Waalaikumsalam Mbak Cynthia, selamat datang ya. Selamat bergabung dengan kita. Nah, sedikit mereview materi yang sudah kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama tentunya teman-teman masih mengingat tentang pengertian dari mendengarkan ya. Jadi apa itu mendengar, mendengarkan, dan yang dimaksud dengan mendengarkan berita itu apa? Ya, jadi mendengarkan berita itu artinya kita menyerap informasi yang disampaikan di dalam sebuah cerita atau dalam sebuah berita. Jadi kata berita itu sendiri juga kemarin juga artinya ada beberapa, termasuk kan informasi yang disampaikan oleh orang lain ya. Nah, dalam proses penyerapan informasi kemarin, tentunya yang kita harapkan, yang ingin saya garis bawahi ke teman-teman semua, ya, bahwa hal yang paling pokok yang harus kita pegang, ya, yang harus kita penuhi dalam kaitan kita ingin mendapatkan sebuah informasi, maka kita harus betul-betul mendapatkan informasi itu secara utuh, ya. Karena jika kita bisa mendapatkan informasi secara utuh, ya, tidak hanya sepotong-potong, kemudian juga tidak hanya sebagian saja, maka kita akan memahami informasi secara keseluruhan, sehingga nantinya harapannya setelah kita tahu berita, kan biasanya kita sering kan ingin, ya mungkin kadang-kadang ada temen yang ada di antara kita lah misalkan yang suka untuk berkomentar gitu kan, mengomentari, memberikan ya entah itu persetujuan atau mungkin ketidaksetujuan dan seterusnya. Jadi intinya memberikan komentar dari sebuah berita itu. Nah, dengan dasar bahwa kita bisa mendapatkan informasi yang baik, yang utuh, yang menyeluruh, maka kita akan bisa tentunya untuk berikutnya teman-teman ya, memberikan komentar yang tepat, ya, memberikan komentar yang tepat. Tepat itu tentunya juga sesuai dengan kondisi, sehingga kita tidak sampai dianggap salah, tidak dianggap kurang informasi dan seterusnya. Nah, begitu. Kenapa ini perlu kita diskusikan? Karena dengan berkembangnya sistem informasi, media, ya, media-media informasi yang dengan mudah kita dapatkan segala informasinya itu dengan cepat, ya, di mana saja, lewat apa saja, itu juga sekarang informasi itu sangat cepat sekali kita dapatkan. Tetapi
ya, masih banyak di antara kita itu yang masih kurang wise, masih kurang bijak, masih kurang tepat dalam memberikan komentar. Kadang-kadang kan suka suka nulis komen-komen yang semakin memperkeruh suasana. Jadi ketika ada orang yang dalam tanda petik itu berusaha untuk memprovokasi, nah kemudian kita mudah sekali terprovokasi, menulis sesuatu hal yang mungkin yang memang diinginkan oleh yang membuat yang provokator begitu kan? Ya, mudah tersulut emosinya begitu. Padahal mungkin informasi yang sebenarnya bukan seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Ya. Jadi dengan memahami informasi secara utuh, maka untuk selanjutnya kita diharapkan sebagai orang yang terdidik, orang yang terpelajar, orang yang apa namanya? Orang yang penuh dengan artinya orang-orang yang terdidik dan terpelajar ini harus penuh dengan pertimbangan sebelum melakukan sesuatu. Gitu. Ini kira-kira kalau saya menulis komentar seperti ini secara etika, secara bahasa, secara apa namanya? Mungkin menurut ya secara kaidahnya ini kira-kira tepat atau tidak begitu ya. Ini tepat atau tidak. Nah, begitu. Sehingga jangan sampai apa yang kita posting, yang kita komentari itu justru nanti akan membuat polemik baru dan yang nanti justru akan biasanya ditakutkan juga jangan sampai itu berdampak terhadap kita sebagai penulis, karena sekarang kan teman-teman kan mungkin juga perlu tahu bahwa ada undang-undang tentang ITE kan ya, informasi dan transaksi elektronik. Itu jangan sampai nanti karena kita kekurang tahuan kita terhadap suatu informasi mudah tersulut emosi, mudah untuk terprovokasi, sehingga nanti juga kita dengan mudah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang tujuannya untuk memperkeruh suasana. Nah, begitu. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi mulai sekarang teman-teman ketika melihat informasi dengan lewat Facebook, lewat Twitter, lewat internet dan seterusnya, nah bisa lebih wise, lebih bijak ya, memahami dulu nih latar belakang yang sebenarnya dan seutuhnya. Jangan dipotong jangan hanya mendapatkan informasi yang sepotong-potong, karena kalau misalkan kurang lengkap, kalau kita gunakan sebagai pijakan untuk mengambil sikap, biasanya juga akan menjadi kurang sempurna, akan menjadi kurang tepat. Nah, begitu. Baik, itu yang pertama topik bahasan kita. Topik bahasan kita yang kedua apa namanya? Yaitu tentang kemarin mulai dari apa ya, memahami puisi kan teman-teman kan. Kita masih belum terlalu dalam untuk mendiskusikan tentang puisi, tapi paling tidak yang kita diskusikan kemarin adalah bagaimana kita melakukan mengapresiasi, bagaimana cara kita mengapresiasi sebuah karya sastra, khususnya puisi. Minimal paling tidak untuk mengapresiasi puisi, meskipun mungkin bagi kita itu tidak menyenangkan, bagi kita tidak menarik, atau bagi kita mungkin tidak berguna, tetapi sebagai orang-orang yang terdidik, orang-orang yang yang terpelajar, yang paham bahwa sosok kemanusiaan kita itu atau istilahnya dalam bahasa yang lain itu humanity atau jiwa kemanusiaan kita itu biar sejajar dengan yang standarnya orang-orang yang memang sudah memiliki tingkat humanity yang baik, maka kita harus menghormati, menghargai, mengapresiasi tetap apapun yang ada begitu. Caranya ini kalau kita kaitkan dengan diskusi dengan puisi kemarin, cara mengapresiasi yang baik cara mengapresiasi yang baik adalah minimal kita mendengarkan. Kita mendengarkan dari seseorang yang sedang membacakan sebuah puisi. Lebih jauh lagi, kalau misalkan kita ingin lebih dalam lagi levelnya, ingin lebih jauh lagi tingkatannya untuk dalam hal mengapresiasi, melakukan penghargaan,
atau semacam penghormatan terhadap hasil karya sastra orang, khususnya puisi di sini, yaitu kita bisa memahami maknanya. Jadi kita bisa menyampaikan makna yang terkandung di dalamnya apa, maksud kira-kira dari puisi itu seperti apa, ya gambarannya kayak apa sih yang diinginkan oleh yang autornya atau yang membuat, yang mengubah puisi itu. Ini nilai-nilai yang terkandungnya itu apa sih? Nah, gitu. Paling tidak kita minimal bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu atau bisa menjelaskan apa yang dimaksud, apa maksud tujuannya apa, terus kemudian juga makna-makna yang terkandungnya itu apa. Jadi paling tidak itu seperti itu. Kalau kita ingin levelnya atau tatarannya itu lebih dalam lagi dalam hal mengapresiasi sebuah puisi. Nah, itu. Baik, yang berikutnya kita juga kemarin sudah mendiskusikan tentang beberapa jenis dari prosa. Mohon maaf. Jenis-jenis dari paragraf. Ya, jenis-jenis dari paragraf. Jika dilihat yang pertama, masih ingat teman-teman ya? Jika dilihat dari letak kalimat utamanya, ya, maka paragraf dibagi menjadi 3, betul ya? Masih ingat kan? Yang pertama apa? Mbak Keisha? Ada yang ingat? Ayo Mbak Santi, kemarin kan juga masih masuk kan ya? Mbak Nesa. Oke, bagus. Yang pertama disebut dengan paragraf deduktif. Artinya, belum nih Mbak Lili, kalau dilihat dari letak, kalau dilihat dari letak kalimat utamanya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf deduksi. Artinya ya diinget-inget nih, deduksi. Artinya paragraf ya, sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Oke ya. Deduktif. Jadi letak kalimat utamanya terletak di awal. Nah, belum Mbak Lili, Mbak Nesa ya. Paragraf naratif, paragraf argumentatif itu nanti jenisnya lain lagi, itu jika ditinjau atau dilihat dari teknik pemaparannya, ya, penyajiannya. Nah, baru itu. Nah, kita kan ngomongin masih jika dilihat dari letak kalimat utama, letak kalimat utamanya. Ya. Teman-teman masih ingat kan apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama itu adalah sebuah kalimat dalam sebuah paragraf yang menguraikan tentang atau yang di dalamnya itu berisikan tentang ide pokok dari sebuah paragraf. Jadi ide pokoknya terdapat di kalimat itu. Itu disebut dengan kalimat utama. Ya, paham ya? Kita kemarin udah diskusikan panjang lebar tentang kalimat utama. Nah, ini kadang-kadang penting nih, kenapa? Sering sekali kita sebagai pembaca itu masih belum bisa menentukan, belum bisa menentukan atau memilih kira-kira kalimat utama yang mana, sebelah mana. Karena apa? Karena memang kita masih belum tahu apa itu yang dimaksud dengan kalimat utama. Ya, sekali lagi kalimat utama itu adalah kalimat yang berisikan tentang topik ya, atau ide pokok dari paragraf. Ya, begitu. Itu yang disebut dengan kalimat utama. Sementara kalimat-kalimat yang lain itu disebut dengan kalimat uraian atau kalimat penjelas atau support kalimat atau kalimat pendukungnya. Pendukung dari siapa? Pendukungnya dari kalimat utama yang menguraikan tentang apa? Yang menjelaskan lebih jauh lagi, yang lebih detail, yang tentang ide pokoknya. Nah, begitu. Yang menjelaskan kalimat-kalimat
penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan yang lebih detail dari yang menuliskan penjelasan yang lebih jauh atau lebih detail tentang ide dari kalimat utama ya, atau dari ide pokoknya gitu ya. Nah, itu yang pertama adalah deduktif. Jadi sebuah paragraf ya yang mana letak kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf. Jadi di awal paragraf itu jelas dia itu menjelaskan tentang apa nih. Ketika membaca kalimat utama itu paling tidak kita sudah harus paham. Oh, nanti di paragraf ini akan menjelaskan tentang ini gambarannya nih, keseluruhannya tentang ini nih begitu. Ya, kemarin sudah kita diskusikan ya. Kemudian yang kedua disebut dengan paragraf apa? Kalau tadi di depan, yang satunya induktif. In artinya adalah ya induktif, artinya adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir, di belakang. Tadi kan kalau the itu di depan. Jadi di kalimat nomor 1, kalau kita ngomong paragraf itu ada kalimat nomor 1, nomor 2, dan seterusnya misalkan ya. Nah, untuk yang deduktif, sekali lagi the itu berarti depan ya. Biar ingat ya. The itu di depan, di awal paragraf, di kalimat nomor 1. Sementara kalau misalkan induktif, berarti kalimat utamanya terletak di akhir, di belakang sendiri pokoknya. Itu induktif. Oke, kita kemarin juga sudah jelaskan. Ya, saya nggak mau panjang lebar lagi di situ karena kita harus maju, nambahkan ke depan, tapi hanya review sedikit saja supaya teman-teman masih ingat. Kemudian yang ketiga adalah kalimat campuran, paragraf campuran. Artinya adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di depan dan di akhir. Jadi 2 nih, begitu. Di depan dan di akhir. Meskipun kalimatnya itu tidak sama persis, tetapi inti pokoknya sama. Inti pokoknya sama. Ya, cuman hanya berbeda susunan saja. Nah, begitu. Ya, hanya berbeda susunan karena apa? Karena harus kan kemarin ingat teman-teman ya. Jadi unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah paragraf kan selain koheren ya, kemudian ada kohesi itu kan. Jadi harus menyatu, harus mendukung begitu kan. Terus kemudian harus yang ketiga itu lengkap gitu kan, harus lengkap dan harus yang keempat ada 4 unsur, harus bervariasi, jadi nggak boleh sama persis. Nah, makanya di sini dijelaskan meskipun paragraf campuran deduktif induktif begitu maksudnya, itu kalimatnya intinya itu terletak di 2 tempat, yaitu di awal dan di akhir. Namun secara susunan pasti akan dibuat berbeda, nggak boleh sama persis, ya, nggak boleh sama persis. Nah, cuman tetap pokoknya pada pokoknya, gitu, atau pada intinya topiknya itu yang dibahas sama dalam kalimat itu, begitu, ya. Nah, itu disebut dengan kalimat paragraf campuran. Jadi di dua-duanya, di awal dan di akhir. Oke. Kemudian jika dilihat dari penyajiannya, ya, ada ada paragraf narasi, ya kan? Jadi kalau narasi itu dia itu ciri khasnya itu dia selalu berurutan dengan waktu, begitu kan? Misalkan cerita tentang setelah ini saya begini, kemudian berikutnya ngapain, berikutnya kemana, terus apalagi begitu dan seterusnya. Itu berurutan sesuai kayak waktu begitu. Itu ciri khas untuk narasi. Ya, itu banyak dipakai untuk cerita-cerita, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah paragraf deskripsi. Oke, deskripsi itu berarti menggambarkan sesuatu. Jadi misalkan saya mau menjelaskan tentang ini botol air minum saya begitu kan. Nah, kan teman-teman kan di situ kan secara tulisan ya, secara tertulis itu kan harus saya jelasin supaya teman-teman paham ya. Saya harus menggambarkan melalui sebuah tulisan bagaimana sih bentuk atau model barangkali
air minum saya begitu kan, supaya teman-teman ketika baca itu bisa bayangin, oh jadi dari tulisan itu bisa lihat, oh apa namanya, wadah airnya Pak Hasan itu dia mereknya, oh ada mereknya nih, misalkan mereknya dia Gibi, terus tingginya berapa senti, oh sekian senti, di tengah-tengahnya itu dia lengkung ke tengah, oh apa di tengah-tengahnya dia lengkung, terus kemudian tutupnya warna biru, ada warna kuning dan seterusnya. Nah, jadi melalui sebuah tulisan kita bisa membayangkan kira-kira rupa, model, bentuk dari sebuah benda yang dijelaskan di situ, kita bisa membayangkan gitu. Oke, ya. Misalkan saya mendeskripsikan tentang kamar saya, misalkan ukurannya itu, oh kamar saya ukurannya kurang lebih 6 kali 6 meter, ya. Di sebelah kiri itu dari pintu masuk terletak di tengah-tengah di sisi sebelah timur. Kemudian ketika masuk sebelah kiri kanan itu ada kamar mandi, ya. Dan sebelah kiri ada tempat untuk kamar mandinya, sebelah kanan itu ada tempat WC begitu. Terus kemudian ketika masuk, nah itu terlihat dia hamparannya luas, sementara tempat tidur terletak di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, dia terletak di atas, kemudian di bawah ranjang itu ada lemari, ya, ada lemari dan juga meja untuk 4 orang. Jadi dengan ini contoh misalkan dari gambaran itu, teman-teman mungkin dalam bentuk tulisan ya, kita ngomongin dalam bentuk tulisan ya. Nah, dari membaca itu teman-teman sudah bisa membayangkan, oh kira-kira ruangannya itu seperti itu. Nah, gitu loh. Ya, jadi menggambarkan sesuatu tapi dengan tulisan itu deskripsi. Kemudian yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Ya, eksposisi ini lebih cenderung dia menjelaskan sebuah ide-ide yang dilengkapi dengan teori-teori tentang sebuah, ya, bisa berisi teori-teori, ya intinya yang dijelaskan ini kebanyakan adalah hal-hal yang bersifat ilmiah, ya. Misalkan tentang hasil penelitian, hasil laporan, hasil kerja, ya, laporan hasil kerja, terus kemudian laporan praktikum, terus kemudian pelaporan hasil riset, buku tulis, apalagi nih, buku modul, terus kemudian apalagi nih. Jadi yang kaitannya itu tentang hal-hal yang memang real, bukan yang imajinatif, bukan yang sifatnya itu bukan imajinatif, bukan fiksi begitu, tetapi yang dijelaskan itu kebanyakan adalah hal-hal yang bersifat ilmiah, bersifat bukan hanya bukan mengandung informasi, teman-teman. Semua tulisan itu sebetulnya mengandung informasi, tapi informasi bentuknya seperti apa itu kan juga belum tentu kan, sama kan, banyak macam, karena bermacam-macam jenis dari informasi itu sendiri. Nah, artinya kita harus bisa membedakan nih, oh eksposisi itu kebanyakan dia menjelaskan tentang suatu hal yang nyata, suatu hal yang bersifat ilmiah, ya, disertai dengan hasil-hasil yang ditunjukkan dengan data dan seterusnya. Nah, begitu. Itu eksposisi. Biasanya ciri khasnya seperti itu. Makanya contoh teman-teman menyusun laporan kegiatan. Ya, barangkali di situ teman-teman menjelaskan tentang hasil kerjanya di situ dalam sebuah paragraf. Nah, bisa jadi itu paragrafnya adalah disebut dengan eksposisi. Nah, begitu. Karena mengandung data-data yang real, yang memang faktual, yang ilmiah. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat disebut dengan paragraf argumentatif. Kalau argumentatif ini berisi tentang, biasanya sih tentang sebuah ide, ya, tentang sebuah ide dari seseorang yang kemudian dilengkapi dengan argumen-argumen atau alasan-alasan penunjang supaya orang itu yakin, supaya pembaca yang membaca tulisan itu lebih yakin, lebih mantap begitu.
ya. Contoh misalkan tulisan-tulisan tentang ulasan editorial, misalkan, ya, editorial. Teman-teman kan mungkin pernah baca ulasan tentang apalagi nih? Sinopsis. Mungkin teman-teman kan sering nih ketika baca majalah, ketika baca surat kabar, di sana itu ada semacam ulasan tentang seseorang yang menulis tentang atau yang mengulas tentang contoh film, orang yang mengulas tentang buku begitu kan. Jadi orangnya itu mengulas tentang isi buku. Bukunya nanti menurut dia seperti apa sih? Oh, menurut dia itu bagus, menurut dia itu asik, menurut dia itu bagaimana, dengan kemudian disertai dengan ulasan-ulasan atau argumen-argumen dia. Meskipun belum tentu nanti teman-teman ketika baca yakin, tapi paling tidak pembaca itu penulisnya itu dia itu memberikan pandangan dari dia, ya, pandangannya seperti apa, kemudian dia memberikan argumen-argumen yang mendukung dari pandangan tersebut, supaya mungkin pembaca itu lebih yakin, lebih mantap. Oh, nanti kira-kira isinya seperti ini. Oh, isinya seperti ini. Udah dijelasin nih sama yang mengulas. Meskipun belum tentu kalau teman-teman baca, ya mungkin ada beda sedikit atau mungkin juga berbeda pendapat dari yang mengulas. Nah, begitu. Tapi paling tidak itu nanti yang dimaksud dengan mungkin salah satu paragrafnya nanti bisa disebut dengan paragraf argumentasi, ya. Kemudian yang terakhir itu disebut dengan paragraf apa, teman-teman? Masih ingat? Paragraf? Ada yang masih ingat? Ayo. Oke. Jadi paragraf persuasi. Artinya apa? Teman-teman sering dengar kan istilah ini kan? Apa yang dimaksud dengan paragraf persuasi? Ada yang tahu? Kan sering kan dengan dipersuasi dia, persuasi begitu kan. Apa sih istilahnya persuasi itu? Persuasi, ada yang masih ingat? Kata kuncinya apa? Bujukan. Ya, membujuk. Bukan hanya meyakinkan, tetapi lebih ke membujuk, Mbak Lilia. Ya, jadi diingat-ingat kalau yang namanya paragraf persuasi itu lebih ke bujukan, membujuk begitu. Jadi mengajak, membujuk, mungkin yang awalnya kita itu nggak pengen ngelakuin, terus kita kepengin dengan alasan-alasan tertentu kita kemudian melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dia, penulisnya. Nah, itu namanya persuasi atau membujuk, ya. Misalkan contoh seperti ini. Kita mungkin setuju kalau misalnya ada tulisan susu itu susu adalah sebuah, ya, susu itu menyehatkan karena mengandung unsur vitamin, mineral dan lain sebagainya. Ya, itu dijelaskan. Jadi intinya di situ kan hanya menginformasikan, ya, bahwa susu itu menyehatkan. Karena apa? Karena dia mengandung vitamin, mineral ini, zat ini dan seterusnya. Ya. Tapi kalau hanya informasi saja seperti itu, nah itu termasuk persuasi bukan? Termasuk yang mana? Gimana teman-teman? Kalau hanya menyampaikan informasi, ini loh susu itu menyehatkan. Kenapa kok sehat? Karena mengandung vitamin, mineral, mengandung dan lain-lain lah begitu kan. Makanya dia susu itu sehat. Makanya kenapa susu itu menyehatkan. Nah, begitu. Kalau hanya seperti ini, informasi seperti ini, apakah ini sudah termasuk persuasi? Gimana? Ya, belum termasuk eksposisi. Kenapa? Hanya informasi. Dan informasi ini benar. Kenapa? Karena berdasarkan data ilmiah, penelitian memang mengandung unsur-unsur itu. Ini eksposisi. Tapi kalau di akhir-akhirnya ternyata ada kata-kata oleh karena itulah, ya, mari kita minum susu yang banyak supaya sehat. Nah, begitu. Baru paragraf ini disebut dengan paragraf persuasi karena sudah ada kata-kata ajakan. Nah, begitu. Oke, teman-teman bisa bedakan semua ya?
Ya, misalkan contoh, hutan itu hutan itu jantung paru-paru dunia. Ya, dengan hutan maka ya pertama sumber daya airnya masih tetap terjaga. Kemudian eh, dengan adanya hutan maka polusi udara itu bisa diturunkan, ya, dan seterusnya. Polusi akibat asap dan lain sebagainya itu bisa dinetralisir atau diturunkan kadarnya oleh tanaman-tanaman yang banyak di hutan misalkan, ya. Nah, karena begitu pentingnya manfaat dari hutan, maka marilah kita melestarikan hutan. Oke ya. Jadi sudah ada kata ajakan begini, ya. Bukan lagi hanya menginformasikan tentang suatu hal, tapi ini sudah mengajak. Nah, berarti ini sudah termasuk persuasi. Tapi kalau hanya informasi hutan itu paru-paru dunia, dengan adanya hutan itu maka kadar oksigen di dunia ini masih bisa dijaga dengan baik, temperaturnya, temperatur udaranya juga masih bisa dipertahankan supaya tetap untuk global warming atau pemanasan global itu bisa diturunkan. Selain itu misalkan menjaga kelembapan tanah, kemudian ekosistem dan seterusnya, dan juga kadar air misalkan nih. Itu kalau hanya informasi seperti itu belum dikatakan sebagai persuasi. Kenapa? Belum ada kata-kata ajakan. Oke, teman-teman ya. Paham sampai di sini ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan diskusikan tentang tema yang kedua, yaitu tema peristiwa. Subtema yang pertama yaitu tentang menceritakan berbagai pengalaman. Kita sering lah, atau mungkin ada banyak dari di antara kawan-kawan itu yang suka bercerita. Bukan cerita, ya mungkin cerita di depan umum, di depan banyak orang, atau mungkin bercerita secara pribadi, itu personal ya. Saya yakin juga banyak. Nah, definisi dulu. Ya, curhat itu kan juga cerita kan ya, bercerita, curahan hati itu kan bercerita. Nah, definisi dari cerita itu sendiri apa? Kita harus paham dulu juga nih. Yang pertama, cerita itu definisinya bisa berarti tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, kejadian dan seterusnya. Ya, jadi tuturan. Jadi tuturan itu berarti ada yang menyampaikan. Nah, begitu teman-teman. Ya, ada yang menyampaikan. Tuturan itu berarti ada yang menuturkan. Jadi cerita itu sendiri itu objeknya atau hal yang dituturkan atau yang disampaikan. Nah, makanya itu tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, kejadian dan seterusnya. Contoh misalkan, itulah ceritanya ketika kami mendaki Gunung Sumbing. Berarti apa? Ya kisah dari awal sampai akhir seseorang itu mendaki Gunung Sumbing. Nah, itu ceritanya. Jadi tuturannya dari awal sampai akhir begitu. Arti yang kedua bisa disebut juga dengan karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman atau penderitaan orang. Nah, kejadian dan sebagainya nih. Jadi bisa karangan ya yang menuturkan perbuatan, pengalaman, penderitaan orang, kejadian dan seterusnya. Ya, baik itu yang sungguh-sungguh terjadi maupun hanya rekaan. Itu cerita. Yang ketiga bisa berarti lakon yang diwujudkan atau dipertunjukkan dalam gambar hidup, misalkan sandiwara, wayang. Jadi film ini ceritanya kurang bagus, berarti lakonnya kan, jalan ceritanya kan itu. Jadi ceritanya itu berarti lakonnya begitu. Kemudian yang keempat itu bisa diartikan ya omong kosong, dongengan yang tidak benar. Nah, begitu. Omongan, contoh misalkan, jangan banyak cerita. Nah, begitu. Artinya apa? Mungkin juga omong kosong, atau mungkin hanya dongengan, atau mungkin banyak omong aja begitu. Hanya sekedar omongan basa-basi tanpa mungkin belum tentu
itu real pernah terjadi atau belum nyata terjadi gitu, hanya rekaan saja, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita ngomong dalam terminologi uh, karya sastra, mungkin kita lebih sering atau dengar atau akan lebih cocok di sini disebut dengan, atau yang lebih umum ya, penggunaan istilah itu adalah prosa. Nah itu ya, jadi prosa yang lebih umum. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, pengertian prosa itu sendiri adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang bebas. Ya, jadi cerita itu isinya. Jadi prosa itu adalah pengertian dari nama dari karya sastra begitu ya. Jadi prosa yang berbentuk tulisan. Contoh yang berbentuk tulisan yang tidak terikat oleh rima, irama, kemerduan bunyi. Nah, seperti halnya puisi. Jadi kalau puisi itu bisa juga berupa tulisan gitu ya, yang terikat oleh adanya rima, irama maupun kemerduan bunyi. Kalau untuk prosa tidak, ya, tidak terikat oleh rima, irama maupun kemerduan bunyi seperti halnya pada puisi. Ya, seperti halnya bahasa sehari-hari sih untuk prosa ya. Nah, kemudian berdasarkan pembabagannya, jadi Bapak begitu, prosa itu dibagi dua, ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama itu adalah prosa bahasa Indonesia yang belum terpengaruhi oleh budaya Barat. Ya, jadi ada banyak nanti itu prosa-prosa lama ya. Misalkan teman-teman pernah mungkin kan lihat atau baca buku misalkan contoh Layar Terkembang ya, Siti Nurbaya, terus kemudian apalagi Salah Asuhan dan seterusnya. Itu buku-buku karangan karangan orang-orang ataupun jangga yang masa dulu ya, yang belum dipengaruhi oleh budaya barat yang sekarang ini sudah banyak dipakai atau sudah banyak mengintervensi begitu ya di kesastraan, di dunia sastra kita. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan prosa baru. Ya, prosa baru adalah prosa yang dikarang bebas tanpa aturan apapun. Jadi pokoknya ya terserah, pokoknya asal tulis. Maksudnya tanpa aturan itu ya sebetulnya bukan berarti betul-betul bebas sih, tidak. Tapi beberapa unsur dalam penulisan pun juga harus tetap dijaga. Misalkan dalam penulisan paragraf itu ya harus paham dalam satu paragraf itu hanya boleh ada satu ide pokok, tetap harus seperti itu. Tapi artinya secara penulisan, secara ide dan lain sebagainya itu bisa bebas begitu ya. Sementara kalau untuk prosa-prosa lama itu ada beberapa kriteria, aturan atau pakem yang ditentukan gitu ya, yang ada. Jadi ada aturannya, ada regulasinya, ada semacam tata cara atau syarat. Nah gitu ya untuk prosa lama. Sedangkan untuk prosa baru biasanya nggak ada. Oke, sekarang ini perbedaannya. Prosa lama karena dia itu terikat banyak aturan, makanya biasanya juga statis, nggak gampang berubah strukturnya, aturan-aturan itu juga nggak bisa berubah gitu kan, karena memang harus mengikuti aturan ya. Kemudian biasanya itu bersifat ya istana sentris. Artinya istana sentris itu mungkin banyak ceritanya yang menceritakan tentang kehidupan kerajaan begitu kan, masa lalu gitu kan, kayak punjaga-punjaga masa dulu kan, kayak kitab Negara Kertagama itu kan juga sastra, tapi sastra masa lalu ya, yang dikarang oleh siapa, Empu Prapanca Batatular. Masih ingat teman-teman sejarah ya? Jadi ada aturan-aturannya di sana yang mengikat begitu.
ya, dan kebanyakan memang bercerita tentang dunia kerajaan begitu. Yang ketiga, bersifat fantastis, misalkan bentuknya bisa hikayat, dongeng begitu. Artinya fantastis itu kadang-kadang kalau kita lihat ceritanya itu, kadang-kadang kalau kita bandingkan dengan kehidupan yang sekarang kayaknya nggak masuk akal begitu ya. Jadi contoh misalkan kita para raton yang menceritakan tentang kerajaan Majapahit begitu kan, yang mengisahkan, wah yang namanya Gajah Mada itu orangnya misalkan bisa mengangkat bisa sakti mandaguna gitu kan, bisa melawan 10 gajah misalkan begitu. Kalau kita ngomongin sekarang kan nggak mungkin, jangankan satu gajah gitu, jangankan 10 gajah, satu gajah aja mungkin kita sekarang orang nggak bisa kecuali pakai peluru ya, maksudnya hanya dengan tangan kosong maksudnya begitu. Ya, jadi bersifat fantastis. Yang keempat, dipengaruhi sastra Hindu dan Arab karena memang masa-masa dulu itu masih ingat kan, secara sesuai dengan sejarah kita, negara Indonesia itu dulu memang kebanyakan adalah beragama Hindu gitu kan. Terus kemudian juga ada dipengaruhi oleh budaya Arab. Nah, begitu. Ya. Kemudian yang keempat, tidak ada pengarang atau anonim. Nah, ini kebanyakan. Jadi pokoknya untuk karya sastra yang lama itu biasanya tidak jarang sekali yang menuliskan atau disebutkan pengarangnya siapa. Pokoknya buku judulnya ini, ceritanya ini, begitu aja muncul terus kemudian turun temurun diceritakan. Ya. Jadi untuk pengarangnya itu biasanya tidak dicantumkan. Ini sangat berbeda dengan karya sastra yang sekarang. Bahkan kalau misalkan seorang wartawan ya, seorang wartawan itu atau reporter menulis menulis hasil dari jurnalistiknya begitu, hasil dari reportasenya terhadap sebuah kejadian. Nah, itu juga biasanya tetap dituliskan pengarangnya. Nah, begitu siapa, begitu kan ada namanya biasanya di bawah. Kalau di koran-koran itu pastikan itu ada nama, meskipun mungkin itu hanya nama samaran atau nama panggilan saja, tapi tetap ada begitu. Puisi yang sekarang ini ya juga pasti ada ya, pengarangnya siapa, begitu pasti ada. Ya, buku, apalagi kalau buku-buku sekarang ini pasti kan oke, nggak apa-apa Mbak Endang, selamat datang, silakan, selamat bergabung ya. Jadi untuk yang sekarang ini kebanyakan justru karena menulis itu kepengen dikenal oleh orang ya. Misalkan buku tentang apa ya yang sudah disinetronkan atau diangkat ke layar lebar itu, misalkan Ketika Cinta Bertasbih, terus kemudian apalagi nih, ketika Laskar Pelangi, ya Andrea Hirata itu kan pasti dijelasin autornya siapa begitu, karena kalau nggak gitu ya nanti bisa di diaku-aku sama orang lain begitu ya. Tapi biasanya untuk yang sekarang ini pasti ada pengarangnya itu disebutkan. Terus kemudian untuk prosa baru kebalikannya, biasanya kebalikan dari yang prosa lama. Yang pertama dinamis, jadi perubahannya cepat sekali ya. Kemudian lebih bercerita tentang ya kehidupan sehari-hari lah ya. Kemudian cerita tentang kondisi rakyat yang umumnya begitu. Kemudian biasanya juga realistis, bisa berupa roman ya, ada roman picisan gitu kan. Banyak buku ya yang mungkin teman-teman juga sering baca, novel, cerpen, drama gitu kan, kisah. Itu juga termasuk prosa baru gitu kan. Nah, dipengaruhi oleh sastra barat, di mana sastra barat ini biasanya juga mengajak untuk orang itu lebih bebas, tidak terpaku, tidak terkungkung oleh aturan-aturan yang mengikat, biasanya begitu. Ya. Kemudian yang kelima, nama pencipta selalu dicantumkan. Ini perbedaan atau ciri-ciri dari prosa lama dan prosa baru, ya.
Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Jelas? Wih, ada namanya Mbak Black Angel ini ya. Black Angel ya. Oke. Apa artinya? Biasanya kalau nama kan ada artinya itu ya. Jadi kalau Black Angel itu berarti apa itu? Kalau angel itu berarti kan malaikat. Malaikat itu biasanya baik. Tapi kalau kita pakai warna hitam, itu kan biasanya kan analoginya kan biasanya kita ke hal-hal yang yang negatif biasanya kan ya. Malaikat tapi jahat. Katanya Mbak Ika begitu. Sorry, bukan saya ngomong. Oh, alah. Nggak apa-apa Mbak. Ya, jadi hitam itu bukan saya juga hitam, nggak masalah ya. Jadi jangan jangan berkecil hati begitu kan. Itu sudah anugerah dari sononya begitu kan. Ya, katanya orang kan hitam itu kan kayak kalau hitamnya gula Jawa kan juga manis juga kan ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke berikutnya, begitu kan, ke bahasan berikutnya. Kalau kita lihat isi, itu prosa dibagi dua. Ada prosa fiksi. Fiksi itu artinya apa? Kita akan sering kan pasti dengar istilah atau kata fiksi. Apa artinya teman-teman? Kan sering nih. Waduh, itu fiksi itu. Wah, tidak nyata, khayalan, semu semata, begitu kan? Wah, cintamu kepadaku kok fiksi banget begitu. Berarti gak nyata gitu ya. Baik. eh Baik, teman-teman. Jadi fiksi itu artinya cerita yang menggambarkan bukan kondisi yang sebenarnya. Ya, hanya karangan bersifat apa namanya? Khayalan begitu. Terus bersifat tidak nyata, ya. Itu namanya fiksi, ya. Kemudian yang kedua, prosa non fiksi. Kalau non fiksi ya kebalikannya dari fiksi, berarti prosa yang isinya itu menceritakan tentang hal-hal yang uh, nyata, hal-hal yang faktual, hal yang terjadi, hal-hal yang ada bukti, yang bisa dibuktikan. Nah, begitu. Jadi kisah-kisah nyata. Sedangkan kalau fiksi itu yang gak nyata, begitu ya. Baik, itu jika dilihat dari isinya. Nah, sekali lagi yang dimaksud dengan prosa fiksi adalah prosa yang berbentuk karangan atau yang berbentuk karangan. Jadi karangan itu khayalan yang dibuat oleh pengarangnya. Jadi bukan cerita isinya itu bukan menceritakan tentang suatu hal yang betul-betul terjadi ya. Isi cerita yang dibuat tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta yang terjadi. Prosa fiksi ini disebut juga karangan narasi sugestif atau imajinatif. Karena apa ya? Karena bersifat apa ya? Istilahnya itu yang mengarang ceritanya itu merupakan ide-ide yang dikeluarkan hasil dari pemikiran dari pengarang. Nah, begitu. Ya. Baik, kemudian yang kedua, yang berikutnya, nah prosa fiksi, kita ngomongin prosa fiksi nih sekarang. Fiksi itu kan berarti yang hanya khayalan begitu ya, tadi ya pengertiannya. Nah, jenis-jenisnya apa saja? Nih contoh, ada banyak nih nanti. Yang pertama itu ada cerpen, itu termasuk prosa fiksi berarti, nanti diingat-ingat ya. Teman-teman kan suka kan baca cerpen kan? Ya, khususnya yang tidak punya banyak waktu luang begitu kan, pasti suka yang ya nggak panjang-panjang lah, tapi langsung
yang pendek yang dibaca ya nggak lama-lama, sekitar 5-10 menit selesai gitu kan. Itu namanya cerpen. Cerpen adalah cerita rekaan yang pendek dalam arti hanya berisi pengisahan dengan fokus pada satu konflik. Biasanya sih satu konflik, nggak sampai melebar, nggak sampai panjang begitu ya, nggak sampai meluas konfliknya, hanya konflik tertentu saja. Ya, biasanya sih hanya satu biar nggak terlalu panjang, makanya namanya cerpen, cerita pendek. Kalau nanti berkembang ya nanti bisa cerpen ya, cerita panjang bukan cerpen lagi. Nah, tapi nggak ada, mohon maaf ya, nggak ada yang namanya cerpen ya, nggak ada cerpen, bukan nggak ada ya yang dimaksud dengan cerita panjang, nggak ada nih, saya hanya ini aja. Nah, jadi cerita pendek cerpen. Nah, biasanya ini tokoh-tokohnya karena konfliknya itu juga nggak luas begitu, maka tokoh-tokoh yang muncul yang disebutkan, yang dipapar, yang ada di situ juga nggak terlalu banyak biasanya gitu ya. Ya, berbeda dengan nanti misalkan kayak apa, misalkan hikayat, dongeng dan seterusnya, misalkan di sana bisa berkembang ya. Misalkan ada yang apa ya, ada satu orang tokohnya, misalkan tokoh utamanya dia gimana ketemu sama siapa lagi, misalkan dia bisa ketemu sama banyak orang, jadi bisa banyak figur, banyak tokoh yang muncul begitu kan. Tapi kalau cerpen tidak sampai luas seperti itu. Kemudian alur ceritanya biasanya sederhana, hanya memaparkan penyelesaian konflik yang diungkapkan. Nah, begitu. Jadi cukup pendek. Itu cerpen, ya. Oke, berikutnya. Novel. Yang kedua itu disebut dengan novel, ya. Novel, karena kan biasanya sih bentuknya sih buku ya, karena memang lebih panjang dibandingkan dengan cerpen gitu kan. Biasanya kan cerpen itu kan adanya di ya sebagai penambah penambah apa ya, pemanis begitu kan, biasanya untuk majalah, untuk surat kabar, biasanya juga sering di sana juga mempublikasikan atau berisi juga tentang cerpen-cerpen seperti itu. Kemudian yang kedua ada novel. Nah, novel ini asal katanya itu dari bahasa Italia ya, novela ya, yang berarti barang baru yang kecil. Novela berarti barang baru yang kecil. Tapi kemudian pengertiannya ini diperluas gitu ya, dipakai dalam kosakata karya sastra yang kemudian pengertiannya itu menjadi sebuah karya sastra dalam bentuk prosa begitu ya. Jadi karya sastra dalam bentuk prosa. Novel lebih panjang isinya daripada cerpen. Nah, begitu. Kalau cerpen mungkin 1, 2, 3 babak itu, kalau bersambung pun juga tidak sampai panjang banget ceritanya, bersambungnya begitu ya. Nah, kalau konflik itu lebih kompleks. Yang dikisahnya lebih luas, tokohnya juga, tokoh dan karakternya maupun wataknya tokoh pun juga lebih berkembang sampai mungkin mengalami perubahan nasib ya. Misalkan cerita tentang contoh buku apa itu, Anak Singkong ya, karyanya itu siapa orang yang mantan menteri juga, yang orang kaya di Indonesia juga itu, di sana kan mengisahkan ya meskipun itu sifatnya biografi ya mengisahkan tentang dirinya sendiri, tapi artinya ceritanya dia itu luas, dari awalnya miskin terus kemudian berjuang ke kota dan seterusnya sampai dia menjadi orang yang kaya raya dan seterusnya. Jadi ada perubahan nasib, jadi panjang sekali prosanya itu. Tapi biasa ingat itu, yang buku-buku autobiografi itu berbeda dengan novel. Kalau novel itu kan karangan saja kan ceritanya, misalkan ya ceritanya mungkin kayak
detektif atau apa, itu kan banyak juga itu. Percintaan juga banyak kan, novel yang berisi tentang percintaan kan juga banyak sekali. Ya, bisa satu buku ya begitu. Nah, konflik yang dikasihkan luas. Bersamaan dengan perjalanan waktu terjadi perubahan-perubahan hingga konflik terselesaikan, begitu kan? Atau mungkin konfliknya mungkin ada yang terselesaikan, mungkin juga tidak sih, tergantung dari penulis juga ini, ya. Tapi biasanya kalau kita sebut novel itu biasanya dalam satu buku itu udah selesai, ya. Kecuali misalkan dibuat panjang sekali, ada bersambung begitu ya. Ada yang 1, 2, 3 barangkali supaya bisa panjang begitu novelnya. Baik, yang berikutnya adalah dongeng. Dongeng itu juga prosa, termasuk kelompoknya atau salah satu jenis dari prosa, tetapi isinya itu hanya rekaan. Bedanya dengan novel apa? Novel kan juga rekaan karena sama-sama fiksi kan. Nah, bedanya apa nih dengan dongeng? Bedanya adalah kalau dongeng ini ceritanya itu banyak yang gak masuk akal gitu. Itu makanya disebut dongeng. Dongeng tentang Joko Tarub, dongeng tentang apalagi Bandung Bondowoso, dongeng tentang Gunung Tangkuban Perahu, dongeng tentang Angling Darmo, dongeng tentang apalagi nih Timun Mas, ya. Terus kemudian banyak lagi lah, itu dongeng. Kenapa? Karena kalau kita pakai logika begitu ya. Kalau misalkan kita pakai logika, itu hal itu kemungkinan terjadi itu kecil sekali begitu ya. Dongeng ya. Masa sih bijinya timun itu nanti bisa tumbuh sampai ke langit ketujuh, sampai di sana tempatnya para para raksasa begitu kan. Nah, beda. Jadi hal-hal yang gak masuk akal begitu. Itu dongeng. Tentang putri tidur, putri salju, ya. Dongeng tentang mak lampir begitu, dongeng juga itu. Ya. Dongeng tentang si buta dari gua hantu, keong mas, udahlah, pokoknya banyak kalau dongeng mah di Indonesia ya. Jadi itu dongeng. Jadi cerita rekaan yang kalau kita cermati pakai logika, kemungkinan untuk terjadinya kecil sekali. Jadi ya yang wah begitu ya, nggak masuk akal gitu. Itu dongeng. Kemudian yang berikutnya disebut dengan roman. Nah, ini roman juga termasuk kelompok dari prosa yang jenisnya itu fiksi, yang artinya adalah sebuah cerita yang mengisahkan pelaku utama dari kecil sampai mati. Mengungkapkan adat, misalkan bisa juga nih mengungkap adat aspek kehidupan suatu masyarakat secara detail menyeluruh dan alurnya berjabang-jabang. Ini contoh roman tentang Raja Tarumanegara. Mungkin dia minta ya abdinya dulu misalkan menulis tentang raja ya. Jadi menceritakan tentang rajanya gitu kan, dari hidup, dari dia itu lahir sampai kemudian meninggal. Oke. Terus kemudian contoh lain misalkan ya tentunya banyak lagi lah gitu ya. Jadi tapi intinya roman itu seperti kayak autobiografi tetapi fiksi, menceritakan tentang seseorang dari dia itu mungkin dilahirkan sampai dia itu meninggal, tetapi dia hanya fiksi saja, cerita begitu ya. Ya kayak Siti Nurbaya gitu kan. Terus kemudian layar terkembang gitu, dulu saya suka baca itu. Terus kemudian Salah Asuhan begitu. Ya itu termasuk roman ya. Jadi ceritanya itu menceritakan tentang seseorang begitu. Nah, juga di situ juga ada nih adat atau aspek dari kehidupan dari lingkungan sekitarnya si pelakunya itu juga turut diceritakan seperti apa sih kehidupan masyarakatnya di situ. Itu roman ya.
Kemudian yang berikutnya dari jenisnya fiksi juga itu disebut dengan esai. Esai adalah ulasan atau kupasan suatu masalah ya secara sepintas lalu berdasarkan pandangan pribadi penulisnya. Ini contoh nih. Ini kan sering nih teman-teman juga pasti dapatkan tentang esai ini. Ya, contoh misalkan ya tentang agama banyak ya. Jadi hikmah hidup, pengalaman ya tentang sodako misalkan tentang zakat tentang infak dan seterusnya ditulis ya pengalaman dia seperti itu ya digunakan untuk renungan dan seterusnya. Jadi bisa juga misalkan ulasan tentang sebuah peristiwa ya sekarang fenomena yang terjadi itu seperti apa kemudian dia mengulas begitu kan tapi berdasarkan pandangan dari yang nulis itu disebut dengan esai ya. Contoh misalkan saya buka buku misalkan atau saya habis nonton film ya film terbaru lah misalkan orang belum lihat mungkin saya yang pertama kali lihat misalkan ya kemudian saya lihat begitu terus kemudian saya suka nulis kemudian saya ceritakan filmnya itu mengisahkan seperti ini pandangan saya filmnya itu bagus dilihat dari segi ini saya jelaskan di situ itu disebut dengan esai ya. Budaya drama dan seterusnya politik bisa ya sering kan sekarang kan politik kan lagi ya kalau di Indonesia politik kan selalu ramai begitu ya selalu gaduh begitu ya itu juga banyak kan yang mengulas tentang yang mengulas tentang politik misalkan para komentator atau apa dia itu memberikan apa bisa juga dia menulis kemudian ditulis di surat kabar tentang uh, kondisi politik yang perpolitikan yang terjadi pandangan dia seperti apa. Nah itu disebut dengan tulisan itu disebut dengan esai. Oke. Nah ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Jelas belum ya? Ada yang mau bertanya? Halo? Masih bersama saya nggak nih? Halo? Oke. Baik. Ya, saya kira apa namanya kalau nggak ada yang jawab berarti saya ditinggal tidur nih. Baik, saya lanjutkan lagi. Tadi esai. Nah, sekarang resensi. Nah, resensi ini mirip banget dengan esai, teman-teman. Jadi mirip banget dengan esai. Jadi isinya itu tentang ulasan terhadap suatu kejadian, suatu film, fenomena dan seterusnya. Itu resensi. Jadi sama persis, ya. Cuman kalau esai tadi itu oleh perseorangan boleh bebas, ya. Yang menulis itu orang-orang itu terserah seseorang mau nulis tentang sesuatu hal, menyikapi tentang suatu hal, mengkomentari tentang suatu hal itu disebut dengan esai. Tapi kalau baru bisa disebut dengan resensi atau timbangan buku ini apabila syaratnya nih yang memberikan ulasan, yang memberikan pertimbangan, yang membicarakan itu adalah apa nih? Oh sorry. Bentar. Mohon maaf. Saya ulangi lagi. Jadi bedanya kalau dengan esai untuk resensi ini adalah biasanya ulasan itu tentang buku, film atau drama yang baru terbit begitu. Ya, saya klarifikasi lagi, mohon maaf nih. Untuk yang resensi ini biasanya untuk buku, film, drama, HP, barang elektronik yang baru muncul, yang baru terbit, orang masih belum tahu, kemudian dia mengulas. Itu disebut dengan resensi. Ya, contoh kan teman-teman kan sering mungkin di Facebook ya mungkin ada di Facebook tapi di internet misalkan kita belum tahu nih produk terbaru apa nih yang muncul ya untuk handphone ya yang paling canggih apa ya ada banyak ternyata ada mereknya A mereknya B terus kemudian
kita bisa tahu bagaimana, kan kita belum beli kan, belum tahu kan. Nah, barangkali kita bisa lihat pada referensi-referensi orang-orang yang sudah beli kemudian menuliskan tentang hal-hal tentang produk itu. Oh, yang ini itu bagusnya di sini. Kenapa? Dia begini. Kalau yang ini kelemahannya di sini. Ya, karena dia itu dibandingkan dengan ini begini. Kalau yang ini kelebihannya di sini dan seterusnya. Itu disebut dengan resensi. Oke. Paham ya? Di majalah itu juga di koran juga sering saya lihat itu ada resensi. Jadi, seorang penulis itu dia mengulas tentang isi buku, mengomentari tentang isi sebuah buku yang baru diluncurkan begitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan dia. Nah, itu disebut dengan resensi. Baik, untuk jadi dengan resensi ini maka kita bisa mengetahui karya tersebut, bisa mengetahui isi dari sebuah karya yang mungkin menarik bagi kita begitu ya, tanpa harus mengetahui dulu, tanpa kita harus lihat dulu, tanpa harus kita beli dulu, tanpa harus kita tonton dulu begitu. Tapi paling tidak itu kita bisa lihat, oh ternyata dari orang-orang yang sudah lihat dia menulis, oh yang ini begini, ketika melihat dia tuh bagus, dia positifnya, oh berarti bagus nih, kira-kira berdasarkan pertimbangan atau resensi dari orang yang sudah lihat di sana, katanya bagus. Kenapa menceritakan tentang ini? Dijelasin. Nah begitu. Contoh lagi misalkan restoran, ada restoran baru ya, kemudian ada orang yang memang ahli di bidang masak, di bidang penilaian terhadap sebuah restoran begitu, kemudian dia nulis resensi. Ketika dia di sana bagaimana, dia nulis tulisan apakah dia itu positif, negatif, kelemahan ada enggak, kelebihannya ada enggak, dan seterusnya ditulis. Oh, dia digunakan untuk resensi. Tentunya yang menulis tentang resensi ini adalah orang-orang yang ya memang perlu juga memahami gitu ya. Jadi nggak hanya asal saja, tapi biasanya orang-orang yang menulis tentang resensi ini dia juga punya keahlian dalam bidang itu ya. Contoh misalkan kalau saya ingin nulis tentang HP, kelebihan kekurangan di mana, saya harus ngerti dong teknologinya HP begitu kan, supaya saya bisa bilang nanti ini baik, ini buruk, atau ini punya kelebihan di sini, ini yang punya kelemahan di sini. Kalau enggak ya kita nggak akan bisa bilang ya. Itu untuk resensi. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Jelas ya? Baik. Nah, sekarang kita setelah dari yang fiksi, jadi mulai dari cerpen, ada novel, terus kemudian ada roman, terus kemudian ada apa lagi tadi? Ada roman, ada dongeng, ada esai, ada apa tadi barusan? Esai dan ada resensi begitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk berikutnya, yaitu untuk yang non-fiksi. Yang non-fiksi itu berarti kebalikan dari fiksi. Apa itu artinya? Adalah karangan yang tidak berdasarkan rekaan atau khayalan, tetapi berisi tentang informasi faktual atau nyata, atau berdasarkan dari pengamatan pengarang. Jadi berdasarkan pengamatan itu berarti kan memang terjadi, real begitu, nyata begitu ya. Nah, itu non-fiksi. Contohnya apa saja? Ada banyak juga nih jenisnya. Contoh artikel. Ya, artikel koran, artikel jurnal, dan seterusnya. Ya, jadi artikel atau tulisan-tulisan begitu. Nah, artikel adalah karangan yang berisi uraian atau pemaparan yang memiliki ciri-ciri, misalkan satu, isi karangan bersumber pada fakta. Ya, bukan hanya sekedar realita, tapi betul-betul fakta. Contoh artikel koran, itu kan fakta. Ya, bukan hanya realitanya, tapi fakta, ada bukti dan seterusnya. Artikel ilmiah, jurnal misalkan. Terus kemudian artikel penelitian. Nah, itu yang dikeluarkan seperti saya misalkan mahasiswa, ya itu juga saya harus nulis artikel, laporan, jurnal dan seterusnya. Itu juga disebut dengan artikel. Kenapa? Karena berisi tentang uraian atau paparan yang memang fakta, ada bukti empirik dan seterusnya.
ya, bersifat faktual dengan mengungkapkan data-data. Jadi ada data-datanya, bukan hanya karangan. Kenapa kok begini? Ini data dukungnya ini, datanya begini, hasil risetnya mengatakan begini, datanya begini, dan seterusnya. Nah, itu artikel, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf nih, ciri-cirinya dari artikel yang lain. Uraian tidak sepenuhnya merupakan hasil pemikiran pengarang. Jadi bukan dari pemikiran pengarang saja begitu. Boleh pemikiran dari pengarang, tetapi harus didukung oleh banyak hal, didukung oleh fakta-fakta dan seterusnya, ya. Jadi uraian tidak sepenuhnya merupakan hasil pemikiran pengarang. Selain itu juga mengungkapkan fakta sesuai objek atau narasumbernya. Kemudian yang berikutnya cirinya adalah isi artikel dapat memaparkan hal apa saja seperti pariwisata, kisah perjalanan, profil tokoh, kisah pengalaman orang lain, satir, atau nanti juga humor. Ya, satir, ya. Jadi misalkan kayak brosur perjalanan wisata itu juga disebut dengan artikel karena apa? Memang real. Ya, fakta begitu. Ya, kisah perjalanan, profil tokoh dan seterusnya. Baik. Itu yang pertama, ya. Yang pertama disebut dengan artikel. Yang kedua disebut dengan jenisnya adalah tajuk rencana atau editorial. Jadi editorial ini adalah karangan yang bersifat argumentatif, ya. Jadi karangannya itu berdasarkan argumen, pendapat dari yang nulis. Tapi dikatakan editorial jika yang menulis itu adalah redaktur media massa. Jadi kalau misalkan kita ingin mengulas suatu fenomena, entah kondisi perpolitikan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan dan seterusnya, ya, kita mengulas tentang itu. Tapi kalau misalkan kita itu bukan orang-orang yang berkecimpung di media, yang punya posisinya itu sebagai redaktur sebuah media massa, tulisan kita tidak bisa disebut sebagai tajuk rencana atau editorial, karena ini khusus nih, yang menyusun, yang membuat, yang untuk karangan editorial ini, ya, itu khusus bagi orang-orang yang menjadi redaktur media massa. Contoh, editorialnya Tempo, editorialnya dari yang sering itu kan di media Indonesia, editorialnya Jawa Pos, begitu kan. Jadi di sana tulisannya itu yang nyusun, yang istilahnya tulisannya itu disusun oleh redaktur sendiri begitu, tentang suatu fenomena, suatu hal, dan mungkin juga kondisi yang ada. Nah, dia menulis di sana, ya. Kemudian juga disampaikan argumen-argumennya seperti apa, pandangannya seperti apa. Nah, itu. Oke. Ini editorial, ya. Jadi biasanya redaktur dari media massa. Contoh lagi misalkan yang mungkin teman-teman sering temui juga bisa disebut dengan editorial. Contoh, mungkin di majalah-majalah itu di awal-awal tulisan itu bisa di sana ada tulisan yang mengisahkan tentang isi. Yang mengisahkan tentang isi dari buku, isi dari majalah dan seterusnya. Itu juga bisa bukan sih, itu bukan. Itu hanya kata pengantar saja itu. Jadi untuk tajuk rencana atau editorial ini biasanya yang saya tahu itu dikarang oleh para redaktur media massa, Jawa Pos, ya, kemudian Kompas,
ya, terus kemudian media Indonesia. Nah, itu media-media seperti itu yang biasanya sering itu dia maaf ya. Jadi redakturnya itu sering mengulas tentang sesuatu hal. Nah, itu disebut dengan tajuk rencana atau editorial. Yang berikutnya adalah opini. Nah, kalau opini ini bisa semua orang. Artinya kalau kita ngomongin pendapat, kita menulis tentang sesuatu hal, tentang pendapat kita, pandangan kita, pendirian kita, pikiran kita tentang sesuatu, ya, menulis, maka itu disebut dengan opini, begitu ya. Meskipun contoh, kalau misalkan redaktur itu menulis topiknya tentang perpolitikan, begitu kan, itu disebut dengan bukan opini, tetapi itu disebut dengan editorial, ya, editorial atau tajuk rencana, karena yang menulis adalah redaktur dari media massa. Tapi kalau misalkan kita menulis hal yang sama, ya karena kita posisinya bukan sebagai redaktur, maka ini disebut dengan opini. Oke, paham ya bedanya teman-teman ya? Kalau kita biasa, orang biasa yang tidak punya atau tidak memiliki posisi jabatan sebagai redaktur sebuah media massa, maka opini kita, pendapat kita yang kita tulis, pandangan kita, ya, itu disebut dengan opini. Tapi kalau misalkan hal yang sama dilakukan oleh, ya, ditulis oleh redaktur sebuah media massa, itu disebut dengan tajuk rencana atau editorial. Ya. Kemudian yang berikutnya ada feature. Ya. Feature ini disebut pengertiannya adalah sebuah artikel eksposisi yang memberikan tekanan aspek tertentu yang dianggap menarik atau perlu ditonjolkan dari sebuah objek atau peristiwa yang memiliki daya tarik secara emosional, pribadi atau bersifat humor. Nah, ini feature biasanya isinya memuat tentang berita aktual tapi kejadian yang sudah berlalu. Ya. Kejadian sudah berlalu tapi biasanya itu juga aktual, artinya terjadi. Nah, gitu ya. Disebut dengan feature. Tapi kejadiannya sudah berlalu. Tapi mungkin diangkat kembali karena memang isinya itu perlu untuk ditonjolkan, perlu untuk ditegaskan, perlu untuk diuraikan lebih detail karena di situ memang memiliki daya tarik secara emosional begitu ya, pribadi maupun bersifat humor. Itu feature. Nah, biografi yang mungkin yang terakhir nanti. Biografi adalah kisah atau riwayat kehidupan seseorang. Makanya kan kita sering nih teman-teman, biografinya Muhammad Hatta, biografinya Soekarno, biografinya Soeharto, biografinya orang-orang lah. Banyak di sana kan yang sering nulis gitu kan, nulis buku gitu kan. Nah, teman-teman mungkin juga bisa itu menulis riwayat hidupnya gitu kan, tapi harus jadi tokoh dulu, harus orang yang ya mungkin bisa yang terpandang atau dipandang, yang terkenal biasanya begitu ya. Itu biografi. Nah, biasanya biografi ditulis oleh dirinya sendiri juga orang lain. Maksud saya, kalau disebut dengan biografi itu artinya ceritanya ditulis oleh orang yang menjalani itu. Jadi orang yang yang bercerita itu dia yang menulis sendiri begitu ya. Tapi kalau misalkan ditulis oleh orang lain, nanti itu disebut dengan autobiografi. Misalkan saya Hasan Ismail pernah menjadi pejabat, menjadi tokoh Indonesia misalkan nih ya, contoh ya, amin, doanya dong. Tapi berat deh, jadi orang terkenal itu berat ya, mendingan biasa-biasa aja. Jadi saya menulis sendiri tentang kisah hidup saya begitu, itu disebut dengan biografi. Tapi kalau misalkan ditulis oleh orang lain, contoh misalkan ada yang menulis tentang Gus Dur, padahal Gus Durnya kan udah meninggal kan, ditulis orang lain ya biografinya. Nah, itu disebut dengan autobiografi. Ya, autobiografi karena udah ditulis bukan oleh yang diceritakan tetapi oleh orang lain.
Baik, tujuannya salah satunya adalah memberikan informasi bagi pembaca tentang latar belakang kehidupan seseorang sejak kecil hingga mencapai karir di kehidupannya. Entah itu mungkin betul-betul nyata atau tidak, tapi paling tidak itu kita yakini bahwa biografi yang ditulis oleh seseorang itu betul-betul menggambarkan atau memang betul-betul dialami oleh para pelaku begitu ya. Meskipun kadang sekarang nih kita juga harus pinter dan jeli, harus cerdas juga bahwa kadang-kadang orang suka nulis biografinya sendiri tapi dilebih-lebihkan, yang baik-baik semuanya ditulis begitu kan. Tapi yang nggak baik kadang-kadang juga dihilangin. Ada yang seperti itu. Nah, makanya kita harus pintar-pintar juga nih untuk memilah ya, memahami. Kadang-kadang juga orang supaya menggambarkan atau supaya dilihat oleh orang lain itu bagus begitu ya, padahal mungkin koruptor nggak taunya, tapi dilihat oleh orang yang bagus maka dia buat biografi kehidupan yang kayaknya wah, kelihatan dia itu banyak jasa, banyak petualangan dan seterusnya. Nah itu ada kadang sih sekarang banyak yang seperti itu, makanya harus kita harus selektif juga ya, jangan hanya asal itu. Baik, itu biografi maupun autobiografi. Yang ya nih, yang paling akhir adalah tips. Oke. Tips adalah karangan yang berisi uraian tentang tata cara atau langkah-langkah operasional dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Ini sering kita sebut dengan ya disebut dengan tips, tapi biasanya kita sering lihat tentunya teman-teman ya. Contoh misalkan teman-teman beli HP baru, beli laptop baru, di sana kan dibawain buku manual gitu kan. Buku ya dosbooknya begitu ya. Jadi ada bukunya, buku manualnya. Nah, itulah yang disebut dengan tips. Ya, bisa disebut dengan tips. Teman-teman beli kartu Chunghwa atau mungkin kartu baru untuk yang IFU misalkan dan lain sebagainya. Kan biasanya juga disertai dengan buku manualnya. Nah, itu disebut dengan tips. Ya, selain itu juga contoh teman-teman beli mobil, ya, mobil baru. Ya, ada yang beli mobil baru nih, amin ya. Jadi beli mobil baru kan di sana juga dibawain manual book, buku petunjuk untuk operasional, bagaimana cara pakai mobilnya. Nah, itu juga disebut dengan tips. Ya, teman-teman misalkan contoh ya pingin pingin membuat kue, nggak pengalaman, terus kemudian ada orang yang membuat resep begitu kan, kemudian dia menuliskan bagaimana urutan cara-caranya dan seterusnya. Ya, dia orang terkenal, dia udah melakukan itu dan hasilnya mungkin bagus, dia buat buku atau buat resep, semacam kayak resep begitu ya, itu disebut dengan tips. Oke, bisa dipahami teman-teman dari sini? Sudah jelas? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, yang berikutnya ada reportase. Yang paling akhir ada reportase. Reportase adalah karangan yang berupa hasil laporan, liputan. Makanya kita kan sering reportase dari tempat kejadian, reportase dari siapa? Reporter kan biasanya kan. Nah, itu disebut reportase. Ya, lebih ke berita kalau yang ini, laporan yang berisi tentang liputan. Itu disebut reportase. Ya, bisa peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung atau belum lama berlangsung untuk keperluan berita di media massa. Itu disebut dengan reportase. Nah, tentunya juga harus bersifat aktual ya. Karena kalau misalkan nggak aktual nanti juga disebut nanti ya juga fitnah beritanya itu ya. Oke. Sampai di sini teman-teman, saya harapkan ada oke. Bisa difahami ya. Kemudian ada nih jurnal baru, jurnalisme model baru. Kalau jurnalisme model baru ini biasanya sih berita tapi ditulis dalam bentuk novel atau cerita pendek begitu. Ya, jadi semacam berita tetapi dibuat semacam novel supaya ya mungkin juga menarik gitu kan. Jadi lebih punya bobot dan seterusnya ya.
Jadi isinya biasanya merupakan hal-hal kejadian yang luar biasa menghebohkan, menggambarkan misalkan kejahatan dan seterusnya. Itu jurnalisme gaya baru nih. Ya. Baik, kalau gitu ya, ini nanti materinya akan saya upload di yang kemarin, dan yang hari ini mungkin akan saya upload di Facebook grup. Nanti teman-teman bisa buka untuk lihat-lihat lagi isinya. Nah, karena waktu kita sudah habis pada malam hari ini, oke, sebelum kita tiba-tiba terputus, maka seperti biasa ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya ya. Kita berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Ya, terima kasih mengingatkan saya bahwa saya tepat hari ini sudah nambah umur ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk bekerja juga ya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan semua bisa berjalan, bisa lancar, bisa tercapai, bisa berjalan dengan baik. Ya, saya akhiri. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.